si Poalpa nggak bisa, nggak ada, kamu punya pilihan nggak buat aku? Hah? Cewek cantik sama cewek seksi? Ah, cewek seksi lah. Ambil ya. Terus aku dapat apa lagi? Penyanyi pop atau penyanyi dangdut? Penyanyi dangdut lah. Beneran nih, mau ngasih gua cewek buat di FYP, penyanyi dangdut seksi. Wah, siapa ya? Yaudah gua merem ya. Gua merem, lu hadirkan wanita penyanyi dangdut yang seksi. Hai sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari dari hatimu. Hai sayangku, bukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik, cantik ini. Emang lu bener ya, lu tuh panjang umur ya. Kenapa? Gua udah bilang gak mau, gua mampu apa yang dihadirkan lu lagi. Gua tadi minta penyanyi dangdut yang seksi. Lah kan gue penyanyi dangdut juga dulunya. Seksi lagi proses, seksinya lagi proses, cantiknya lagi dinego. Kadang-kadang. Ya, udah gini aja dah, lu hari ini temenin gue ya. Lato-lato aja ada pasangan ya, masa gua enggak? Iya. Jadi kita akan ngebahas tentang perjuangan artis yang Benar. bangkit dan selalu berjuang. Wah. Kita akan bagaikan ini dia, ada artis yang memang memperjuangkan hidupnya dan hidup buah hatinya. Wih, kayak gue kenal nih. Siapa? Ini empok gue nih dulunya nih. Masa? Iya. Siapa namanya? Namanya Empok Denada. Ya Allah, tambah cantik dia. Cakep banget. Sekarang apa ya? Tambah cakep loh kak, sumpah. Sumpah. Tambah cakep deh. Nggak usah pakai pegang-pegang. Enggak tambah cakep. Sumpah ya. Banget sih. Masa nggak bisa? Dia nih nggak bisa kalau bisa bilang tamunya janda nggak bisa. Iya bener emang. Perasaan emang. Ya. Cakep banget, sumpah. Aku sampai, warna merah begitu kayak mau diseruduk. Tau nggak? Berarti lu banteng dong, Kak. Emang cakep kan? Udah duduk dulu. Nada, aduh apa kabar sih kak? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya? Baik, ya Allah. Cakep banget Dia dia. juga cakep banget Apa nih. kabarnya? Wah, yang cakep mah lu, bukan dia mah nggak cakep. Enggak dong. Orang kalau ketempel sama orang cakep ikut cakep. Itu aura nyebrang. Cantik loh. Iya. Apa sih rahasianya? Nah, itu dia saya mau nanya. Kan banyak nih waktu itu kan Alhamdulillah, pernah ada cobaan buat anaknya. Iya, pasti iya, juga iya. untuk kayak Denada sendiri. Tapi Kak Denada tuh selalu happy. Happy Gak banget, mau bener. dilihat susah, gak mau nyusahin orang. Bener. Apa sih rahasianya itu begitu? Kalau rahasia sih nggak ada ya. Mungkin karena di sini nggak ada yang tahu. Mungkin Ayah juga nggak tahu. Apa juga nggak tahu. Apalagi gue. Kan kalau kita nangis-nangis, ya gini, nemenin anak, ngeliatin anak ngejalanin kemoterapi itu pasti nggak mudah. Lah, Nggak iyalah. gampang ya. Bener. Kemoterapi kita tahu, buat orang awam pun tahu itu pengobatan atau treatment yang nggak gampang, berat. Buat anaknya juga ngerasainnya juga sakit. Bener. Gitu. Jadi nggak gampang buat aku kalau dibilang orang bilang wah kok kelihatan ceria terus apa segala macam, ya itu yang kelihatan di sini. Aku nangisnya, aku rontoknya kayak apa, aku sedihnya kayak apa, itu ya mungkin aku yang tahu, Allah yang lihat. Hebat. Dan juga Kak Denada itu, ya kan kita tahu lah. Iya. Waktu itu kan pengobatannya, sekarang ganti nama kan jadi Aisyah. Pengobatannya Aisyah kan pasti luar biasa lah. Kontinu panjang, terus Kak Denada juga kan sendiri, nggak ada suami, harus dibawa ke Singapura. Iya. Iya, tapi artis-artis tuh kan ya suka aja ada yang donasi lah. Nah, itu Tapi dia Kak Denada tuh maksudnya. nggak sama sekali loh, karena gue tahu waktu itu si Mbak Imung tuh di sebelah gue, jadi waktu itu mau bantuin Denada. Tapi gak mau dia. Baik nah itu banget. kenapa? Dia bilang, Kok bisa? Dia bilang dia tuh nggak mau. Mbak Im tuh bilang, Kak ntar aku gini-gini, dia bilang, enggak aku nggak ini, aku coba sendiri. Hebat loh dia tuh. Iya, sampai jual-jual rumah, gue juga tahu jual mobil. Itu kenapa gitu maksudnya? Itu wajar, Po.
semua ibu yang ada di posisi aku pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi kayak aku rasa itu bukan hal yang harus kita, wah kok bisa begitu, kayak terlalu wah begitu. Enggak, karena semua melakukan hal yang sama. Banyak ibu-ibu lain dan orang tua lain yang kebetulan anaknya juga lagi berjuang yang kayak Aisyah gitu ya. Mereka lebih banyak PR perjuangannya benar. gitu. Dan mereka melakukan perjuangan yang lebih, wah Masya Allah lagi gitu. Jadi kalau ditanya, wah kayaknya bisa begini, sebenarnya semua ibu di perjalanan yang sama akan melakukan hal yang sama. Benar, sama. Kita merem buat anak. Bener. Kalau bisa mah nih barang yang kita sayang aja bisa kita jual loh Iya, tapi Kak Dena waktu itu kenapa sampai menolak untuk donasi itu kenapa? Waktu itu karena aku tahu persis, waktu itu lagi di sebelah gue si Baim. Baim tuh baik banget Baim Wong itu baik banget, perhatian banget, dia sampai nyariin aku waktu itu karena niatnya pengen bantu gitu. Dan bukan cuma Baim, ada banyak banget teman-teman lain, salah satunya juga J-Flow yang waktu itu juga sempat mau punya niat yang sama gitu. Dan banyak sekali teman-teman yang lain. Tapi emang pada saat itu aku posisinya itu kebetulan aku juga di satu lingkungan di sana kan, di rumah sakit, terus banyak akhirnya kenal sama ibu-ibu lain yang lagi situasinya mirip sama aku gitu. Dan yang seperti aku bilang PR perjuangannya lebih banyak. Jadi aku cuma merasa pada saat itu ada ibu-ibu ini, ada orang tua ini, ada anak-anak ini yang situasi dan kondisinya kayaknya lebih membutuhkan dan lebih perlu gitu. Betul, jadi betul. aku suka bilang sama teman-teman yang kebetulan mau bantu aku suka bilang mungkin bisa disalurkan atau diarahkan ke sini karena mereka lebih butuh. Tapi aku sama sekali tidak ada sampai detik ini alhamdulillah, bukan bermaksud untuk ria atau apa, tapi aku tidak, I have nothing against aku tidak ada hal yang merasa bagaimana gitu dengan yang namanya orang melakukan penggalangan dana atau open donasi. Karena setiap orang itu punya medan perang yang berbeda-beda dan punya pemikiran masing-masing dan punya situasi dan kondisi kita nggak tahu apa gitu. Jadi sampai sekarang ini aku pun setiap Jumat kita punya bikin di Instagramku tuh namanya Jumat Barokah. Jadi aku posting ngebantu untuk pasien-pasien, mungkin anak-anak yang lagi berjuang, untuk mereka yang lagi penggalangan dana gitu. Aku bantu posting gitu supaya maksudnya ya mungkin itu semaksimal yang bisa aku bantu. Gitu. Keren banget. Ini namanya baru Superwoman. Ya, Masya Allah. Ini boleh kita contoh nih. Tapi memang ini Dena ini luar biasa banget. Keren. Jadi banyak ibu-ibu, wanita-wanita yang ngefans. Sampai kita lihat nih komen-komennya. Ada komen dari netizen. Lihat nih kok. Nih. Aris Maevi, salut aku tanpa donasi dia berjuang mati-matian. 2 jempol untuk Denada. Ya lah baru 2 jempol, gua kasih 10 jempol nih. Ada lagi. Mana? Dari Meme 28, salut. Tak sedikit pun kata-katanya mengarah untuk dikasihani. Penuh semangat dan yakin dengan menjual barang-barang akan mendapatkan biaya untuk berobat. Tuh, keren. Tapi iya loh. Tapi bener-bener ya Kak, berapa tahun itu waktu itu ngobatin Aisyah tuh lama ya, 3 tahun ada kali. Tapi banyak yang gini, aku selalu bilang, aku itu tidak punya semestinya yang tadi dibilang kata wah mama kuat atau ibu kuat segala macam, itu jangan dikasih ke aku. Kredit itu jangan dikasih ke aku karena aku nggak punya itu. Itu karena Allah kasihan sama kita, karena aku mohon-mohon sama Allah, karena itu belas kasih, karena itu pertolongannya Allah. Dan pertolongannya Allah itu datang dari berbagai macam tangan. Benar-benar. Jadi bukannya nggak ada orang-orang yang berjasa, yang aku bilang berjasa, yang begitu baik hatinya untuk membantu aku dalam bentuk apapun. Ngasih job, ngasih kerjaan, ya kan? Nih, terus udah gitu juga macam-macam mendoakan. Kalau datang ketemu, terus udah gitu ngedoain apa segala macam. Jadi banyak banget pertolongan yang datang dari Allah yang lewat apapun. Lewat. Tapi waktu itu Kak Denada pernah aku dengar katanya sampai ketika Denada itu mungkin di ATM-nya aja pernah sisa 200.000. Beneran? Sampai begitu. Kok bisa? Kan aku tinggalnya di Singapura. Ya. Selama masa pandemi, itu terjadinya di masa pandemi. Oh, kemarin berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Ini juga kan nggak boleh keramaian. Nggak bisa kerja. Dan bener. aku nggak bisa pulang ke Indonesia pada saat itu. Karena kan di kerangkeng. aku bisa pulang ke Indonesia, tapi berarti kalau aku pulang ke Indonesia aku nggak bisa masuk lagi ke balik Singapura. lagi, Karena bener. dia bordernya lagi tutup. Sementara aku cuma berdua sama Aisyah di sana. Jadi aku tidak bisa bekerja. Kalau aku tidak bisa bekerja berarti aku tidak ada pemasukan. Bener. Tidak ada penghasilan gitu. Dan
200.000 di dalam ATM-ku itu nggak terjadi cuma sekali dalam kurun waktu itu. Sering berarti ya beberapa kali. Ya Allah. Alhamdulillah nggak mau aku bilang sering, tapi pernah terjadi itu nggak cuma beberapa sekali kali gitu. ya. Tapi buat orang yang keadaannya ada seperti aku, mungkin itu nggak aneh gitu. Tapi aku nggak bilang dalam waktu itu lagi, aku bilang aku posisi di Singapura gitu ya, nggak bisa kerja, nggak bisa pulang ke Indonesia. Tapi lagi-lagi Allah itu nolongin, ada aja lewat tangan siapapun. Betul. Akhirnya bisa jadi instruktur Zumba, akhirnya bisa online-nya waktu itu ya. bisa ngajar online. Ini sampai jadi instruktur Zumba di online. Iya gitu, akhirnya walaupun ya oke lah dibilang orangnya jadi instruktur Zumba kan nggak sama penghasilannya sama jadi penyanyi, betul. Tapi banyak sekali kebaikan, manfaat yang aku dapetin. Walau aku dapat pemasukan, walaupun mungkin nggak sebanding, orang bilang jauh, Pasti iya beda. iyalah pasti beda. Tapi nggak sebanding sama pengeluaran kita di sana. Ya memang, karena nggak bisa juga ngajar Zumba sehari 10 kali misalnya gitu. Tapi aku dapat kebahagiaan gitu karena aku bisa ngajarin, jadi akhirnya punya member, punya kenalan baru gitu. bener. Jadi hal-hal yang Allah kasih pertolongannya bentuknya macam. Jadi banting tulang itu kerjain apa aja ya kayak Iya, waktu itu. benar-benar. Sampai Kerjain apa? maaf nih sampai pernah jual-jual apa sih Kak waktu itu sampai Selain rumah sama mobil. Semua lah yang bisa dijual, dari mulai yang mungkin pertama Jam. kali. Semua. Perhiasan. ya Allah. Macam-macam deh pokoknya. Barang kesayangan apa contohnya? Mobil. Mobil aku udah nggak punya mobil sekarang. Jadi aku sekarang pakai mobil pinjem punya mama. Aku nggak punya mobil sekarang. Jadi alhamdulillah mama minjemin gitu mobil. Jadi selama aku di Jakarta, kalau aku mesti kerja-kerja kayak gini, ada kendaraan kakiku istilahnya buat Pinjemin dong, lu kan banyak banget mobilnya. Pinjemin. Dia mah nggak mau nyusahin. Gimana sih temen ke Jakarta kasih pinjem? Tapi dia baik, kemarin dia ngasih kerjaan buat aku. Oh ya Allah, iya sama baik emang. Iya, terus udah gitu apalagi ya? Udah semua lah, rumah perhiasan. apartemen itu di awal udah aku Oh, jual dijual. ya. Cuma pas masuk akhirnya pandemi, kalau pas sebelum pandemi kan masih bisa kerja ya, Bener, Pok. Masih bisa bolak-balik. Begitu pandemi itu kita mau jual barang juga susah karena orang itu juga dia, bener. megangin uang tunai gitu. Bener, Jadinya ya kalau dipikir kadang-kadang kalau balik ke dulu lagi kayaknya mikir nggak kebayang gimana caranya bisa ngelewatin semua. survive Bisa survive itu kalau secara manusia itu kayak di luar Luar nalar ya, nggak masuk luar akal kemampuan benar. mikir. Menyampaikan ke Aisyah waktu itu kan anak usia masih waktu itu Kecil banget, masih 5,5 tahun. lima Sekarang setengah tahun. sekarang udah 10 tahun. Sekarang udah 10 Masya tahun. Allah. udah gede Waktu banget. itu Aisyah di umur 5 tahun yang harus ya bukannya aku merecall tapi harus melewati kemo, Iya, benar. ngejelasin ke anak itu apa terus Iya. tiba-tiba mungkin dia pikir kan gue hidupnya di Indonesia, kok gue jadi pindah ke Singapura, Iya. kok gue jadi begini. Terus kenapa kamarnya di sini terus Gimana gitu cara kan nanya? ngejelasinnya, Kak? Jelasinnya gimana? Nanya karena kan dari awal kan aku bohong sama dia. Kita ke Singapura pun kan dia nggak tahu. Sebenarnya kita ke Singapura itu mau ke rumah sakit lagi dia nggak tahu. Jadi yang dia tahu, kejadian itu cepet banget Po. Dari mulai pertama kali dia sakit sampai masuk rumah sakit sampai akhirnya kita putuskan oke kita bawa ke Singapura, itu kejadian hanya mungkin 1 minggu. Jadi cepet banget. Pada saat kita nyampe ke Singapura itu dia taunya kita mau jalan-jalan. Karena kan dia udah berhari-hari di Singapura. Benar. Udah suntik, udah segala macam infus, segala macam transfusi darah, segala macam. Jadi dia itu udah merasakan berhari-hari nggak nyaman, Nggak enak sakit. Iya, karena kan tiap hari ditusuk mulu ya. Jelasinnya gimana tuh? Iya. Aku pokoknya memposisikan bilang sama dia White bahwa lies aja terus. white lies aja terus. Aku bilang bahwa kita begitu kita nyampe Singapura dia senang banget karena dia berasanya kita mau ke Universal gitu. Kita mau jalan-jalan di Singapura benar. gitu. Terus begitu kita nyampe landing kan langsung ke rumah sakit kan gitu. Begitu kita nyampe rumah sakit dia bisa baca tuh hospital gitu. Begitu dia ngeliat dia nangis lagi, ibu kenapa kita kesini? Iya, benar. Gitu. Tadi ibu bilang kita mau jalan-jalan. Saya kira aku bilang iya, aku bilang kita kesini Aisyah berobat dulu, aku bilang gitu. Wah jadi inget. Iya, aku juga ngerasain. Terus nanti kalau udah sehat, ibu janji ibu bawa Aisyah jalan-jalan keliling Singapura gitu. Aku bilang gitu. Jadi begitu dia udah diizinin sama dokter kemarin gitu, kemana aja dia mau pergi, dia mau lihat Singapura kemana aja aku bawa gitu. Karena selama 2,5 tahun pertama itu dia benar-benar nggak bisa kemana-mana dan dia ya treatment jadi rumah sakit gitu. Dan juga alhamdulillah ya sekarang Aisyah dikasih umur panjang, sehat, bisa lewatin semuanya. Dan sampai Aisyah tuh mengucapkan terima kasih ada lewat surat. Lewat surat. Nanti akan kita baca. Bahas lagi ya. Gimana hebatnya seorang ibu. Pasti seorang ibu
akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anaknya. Dan anaknya juga pasti batinnya akan merasa. Dan sampai kapanpun seorang anak juga mau mengucapkan 1 juta, 1 miliar terima kasih pun tidak akan bisa kita membalas kebaikan kita. Habis ini kita akan baca surat dari Aisyah untuk Denada. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. For you, Pai. Bila habis sudah. Aduh, rakyat-rakyat FYP pasti ibu-ibu yang di rumah penasaran nih. Iya. Gimana isi surat dari Aisyah, ucapan terima kasih untuk, panggilnya mama ya? Ibu. Oh, Panggilnya ibu. Ya. Buat Ibu Denada tercinta. Kita lihat nih isi surat dari Aisyah. Hello girl. Hello girls. Panggilnya girl dia, panggil aku girl. Oh, manggil Kak Dena girl. Hai Iya, girl. kalian artiin dah. I might be asleep now. Aku mungkin sekarang udah tidur. But I want to leave this note for you. Jadi pada saat ini tuh Dia nulis gitu ya? aku lagi baru mau terbang dari Jakarta ke Singapura gitu. Dan waktu itu penerbangannya malam karena habis kerja. Dan dia tahu aku malam itu mau datang. Jadi dia tinggalin surat ini dipinjamkan buat aku. Terus dia bilang, saya mau meninggalkan surat ini buat kamu. Dia bilang, aku mau kasih surat ini buat kamu. I love you so much, katanya aku Saya tahu cinta artinya. banget sama kamu. Dia bilang, Terima I miss you, aku kangen banget sama kamu. Aku excited for Tuesday, hari Selasa itu aku janji sama dia. Tomorrow aku janji sama dia begitu aku datang aku akan bawa dia jalan-jalan. I'm happy you are here, aku seneng banget kamu ada di sini dan kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa pelukan dan mungkin kamu bisa ceritain aku dongeng Fred. Jumat aku ada, gitu dia cerita gitulah. Jumat ada kegiatan di sekolahnya terus I love you. Ya Allah, itu langsung nangis pasti ya, langsung kayak wah rembes seneng gitu ya. banget. Pokoknya aku melakukan semua ini kan memang untuk dia gitu. Jadi buat aku untuk bisa, memang sih banyak hal. Misalnya ya kita namanya ibu-ibu yang Bener. masih kerja ya. Kadang-kadang ninggalin anak kerja itu nggak segampang itu. Bener. Susah. Ya mungkin bukan ibu, bapak juga pasti ninggalin anak juga kerja juga pasti susah. Tapi alhamdulillah dia mengerti bahwa ini harus aku lakukan dan kita sama-sama syukuri bahwa akhirnya Allah kasih pertolongan lagi lewat kerjaan, udah bisa kerja lagi sekarang gitu. Dan dia mulai bisa memahami itu. Jadi ya alhamdulillah kita banyak bersyukur deh. Tapi maaf nih Kak Dena, ini banyak yang nanya juga netizen nih. Memang waktu saat pengobatan kan pasti, kalau aku juga ada saudaraku yang jalan kemo kan pasti rambut kan Iya. dia rontok kayak ini. Jadi waktu itu setiap kali Kak Dena foto Posting, sama Aisyah itu kan pasti ditutup stiker. Tutup stiker tuh. Sekarang kan pasti udah be better gitu. Tapi kenapa masih ditutup? Kenapa masih ditutup stiker? Nah, ini rambutnya udah panjang. Apa karena permintaan anak apa gimana? Enggak sih, sebenarnya ini lebih kepada dulu kan kita memang tadi kan alasannya karena memang dia dulu itu tidak menyukai looknya dia, Po. Jadi dia ngaca aja dulu tuh kalau ngelihat diri dia di kaca aja dia bisa. Dia merasa ngeliat marah. dirinya kayak Empo Alpa kali. Wah, gitu karena dulu dia kan rambutnya nggak ada, jadi dia tuh sebel gitu. Nah tapi akhirnya kita tutupin wajahnya dia supaya kalau misalnya dia sendiri nggak seneng ngelihat refleksinya dia, berarti dia kan nggak suka kalau orang lain melihat dia keadaan seperti itu. Pokoknya sekarang anggap aja dia masih di bawah umur untuk keselamatan dia, untuk kenyamanan dia juga karena dia sering aku tinggal di Singapura gitu. Nanti suatu hari dia udah lebih dewasa, dia mungkin udah punya medsos sendiri, ya doain aja dia juga udah pede lagi ya. Jadi dia kalau di Singapura ditemenin siapa sih Aisyah? Nah, Tadinya ada yang bantu aku di sana untuk nemenin selama 5 tahun di sana. Tapi sekarang akhirnya karena dia udah nggak di sana lagi, jadi ya sekarang teman-teman jadi teman-teman di sana sahabat-sahabatku ganti-gantian. di sini, ya. Jadi kalau misalnya aku kayak sekarang ini masih pulang, aku minta tolong sama ada teman aku bilang bisa minta tolong nggak ke sana bantuin jagain gitu. Kak Dena kan banting tulang sampai jadi instruktur Zumba. Katanya sekarang udah dapat sertifikat sebagai pelatih Zumba. Beneran? Keren dong. Jadi akhirnya Iya. udah jadi instruktur Zumba, nggak lama kemudian dihubungin sama kantor Zumba yang di pusat di Amerika. Akhirnya aku dikontrak sama mereka untuk jadi brand ambasadornya. Tuh emang rezeki mah gak kemana ya. Coba Kak Dena, coba Ya itu ajarin udah dia. diajarin. Ini sertifikatnya udah halal nih. Wah, udah ada sertifikat Zumba, instruktur beneran. Ayo Kak, ajarin Kak. Kita 1, 2, 3, go. ini ya nggak gitu dong, Po. Begitu kan udah bapak udah begini. Udah. Gimana sih? Aku ajarin ini salsa Kak.
aja, tapi pakai dansa Iya. gitu. Tapi nanti ada hal-hal misalnya yang kita masukin ke dalam supaya jadi lebih bisa melatih otot-otot gitu. Otot yang mana tuh? Semua. Semua badan maksudnya. Zumba tuh biasa berapa? Sejam 2 jam? Kalau Zumba bisa bebas, sekuatnya. Bebas, tapi biasanya orang tuh 1 jam sampai 90 menit biasanya. 1 jam sampai 90 menit. Gua 2 tahun Zumba agak anu-anu. Kalau lu mah percuma, lu diseriusin Zumba juga nggak akan ada yang mau sama lu Zumbanya. Nggak apa-apa, gue makan bukan buat orang lain ngeliat gue biar si hidung makin cinta sama gue. Waktu itu ngurusin Aisyah, papanya tetap komunikasi. Ada. Ya di awal-awal memang kesana intens ya, kesana intens sebulan sekali. Kadang-kadang kalau pas lagi dia lega, kerjaannya bisa sebulan 2 kali dia kesana gitu. Kalau sama mantan suami komunikasi masih baik, terus sampai waktu itu ada yang bilang udah balikan lagi, ada. Iya. Waktu itu jadi sama buat Aisyah waktu itu Benar. kan ngobatin kan. Benar. Jadi ada waktu bareng-bareng. Terus netizen bilang, ya udah balikan lagi. Gitu. Aku tuh sama papanya Aisyah posisinya, ya Mas Jerry. Mas Jadi Jerry. kita berteman baik sekarang. baik. Pokoknya prioritas kita tuh Aisyah, udah Aisyah. itu aja. Jadi Tapi- gimana caranya ngegedein dia? Tapi selama pengobatan bapaknya bantuin gak sih? Maaf ini mah. Semua, bapaknya, keluarga, semuanya bahu-membahu membantu. berarti gotong Ya, royong. dengan cara apapun, tapi pokoknya aku tuh menerima kebaikan yang tadi aku bilang, menerima kebaikan dan pertolongan dari Allah itu Dari mana? segala macam. Wah, keren. Jadi sekarang kan alhamdulillah Aisyah udah sehat ya, udah membaik lah, udah better, Amin, udah ya ya Allah. mudah-mudahan Mohon terus. doanya. Berarti kan sekarang udah bisa kali ada waktu buat cari pasangan. Masa? Iya kali. Kemarin kan Iya kali. ngurusin Bener. Aisyah kan setiap Iya, hari kan. bener. Sekarang mah kan Aisyahnya udah alhamdulillah Nah. bisa kali nyari jodoh udah. Oh iya bener loh. Nih ya. Harus bentar, bisa kali gue nyari jodoh, maksudnya apa? Gua siap. Siap apa? Gua siap doain. Gua siap cariin. Lu mah suka. Aduh. Gimana? Bukan apa-apa, gue Kalau wanti-wanti. ngomong emang suka kadang-kadang kode-kode tersembunyi. Itu dia, yang serem, Jadi aduh. udah siap Kadena membuka hati dan Nih. Dulu nih ini di luar konteks ini ya. Dulu nih pas pertama kali abis cerai nih aku bilang sama mama, udah aku nggak mau lagi nikah. Aku bilang waktu itu bilang gitu. Kamu nikah? Nggak mau lagi. Aku bilang Nggak mau nikah tapi mau balikan. Enggak. Aku pokoknya bilang aku nggak mau lagi nikah. Dan gitu. Tapi terus ngejalanin kan nih sendiri kan di sana, apalagi pas pandemi, cuma berdua sama Aisyah, segala kesedihan, khawatir, takut segala macem, ya komunikasinya cuma sama Allah, hanya sama Allah. Tapi ya itu adalah segala-galanya. Maksudnya ya udah tidak butuh yang lain-lain, hanya Allah. Tapi kan memang ya manusia itu mungkin kayaknya ditakdirkan emang berpasang-pasangan gitu. Kadang suka merasa enak juga kali ya kalau punya Pasangan, punya partner, punya guling dah gitu ya. berangkat kata. Lah iya, lah emang apa? Lah punya guling, biar bisa dicemplak. sekarang jadi udah siap Kak, buka hati udah siap. Atau udah ada tapi belum ketahuan Nah, itu orang. dia. Udah siap Denada. Iya maksudnya udah siap. Ya ini Tapi maksudnya. nggak gitu, nggak Iya gitu maksudnya juga. udah siap membuka hati. Gue mau nanya Gitu. juga kriteria, Ah ribetnya orang nih. kriterianya, kriterianya dia seperti Ri, ya, kriteria. Kriteria. Nah, kriterianya gimana? Karena aku nih sepaket nih, gitu. Aku dan Aisyah. Iya, Dan kombo Aisyah- dah ya. Oh, udah kombo ya. Dan Aisyah itu punya sejarah medikal, maksudnya sejarah medis yang dia udah jalani lah gitu ya. Ya mungkin aku suka mikir mungkin nggak banyak mungkin ya laki-laki mungkin yang bisa lahir dan batinnya menerima dan siap untuk itu gitu, untuk kami berdua dengan segala sejarah dan medical history-nya Aisyah gitu. Jadi pokoknya orangnya insya Allah bisa menerima itu, siap Baik. untuk jalan itu baik, bisa sayang sama Aisyah gitu. Tapi kalau usia kalau bisa sih aku kepengennya yang lebih Iya. tua dari aku. Kalau Kak Denada mau belajar cari jodoh, bintang tamu yang satu ini hebat cari jodohnya. Mau jodoh-jodohin Dia aja dapat lah. jodohnya lebih Kenapa muda. itu? Wah. Keren dong. Tapi nggak apa-apa, ini memang laki-lakinya lebih matang. Oh, lebih mapan kali. Bininya muda banget. Bininya Siapa muda. tahu nanti Kak Denada kan pengen dapet boleh, tua. yang penting cocok benar. Ya, Kita, siapa dia? Coba. kita tanya sama Kang Epi Kusnanda sama Karina Ranau. Ya ampun, bibirnya muda banget. Wow. Iya, silakan. Pegang. Ayo. Ciela di. Ya Allah, kenapa?
Ya Allah. Ya Allah. Sini. Lagian itu apaan, Kang? Ya. Maaf ya. Ya. Dah. Ada. Ada baik, bubuk Itu sampah. dipegang terus. Halo Kang Epi. Halo deh. Iya, mau sama aku. Ini Kang Epi baru keren ya. Iya. Istri. Ini beda berapa tahun, Kang? Cela. Ya, kenapa sih? Mesra dia. Pegangan. Beda berapa tahun ini, Kang? Berapa, Pak? 20 19. 20 ya? 20. Neng, ini bapaknya, Neng. Dipegang terus takut. Bapaknya. Hah? Bapaknya. Apa? Bapaknya. Bapaknya, suaminya. Bapaknya. Ini pasangan. Wah, lu bener-bener nggak tahu nih. Nggak tahu. Nggak tahu. Apa? Kakek. Oh, kakeknya A. Ini katanya Karina ini tadinya mau cari yang berondong. Oh. Ya maksudnya pengen yang seumuran lah. Oh begitu. Kenapa bisa nyangkut sama Iya. Kang Epi? Bisa diem-diem nggak bang tangannya bang? Nggak kemana-mana kan? Nggak kemana-mana. Gimana waktu itu bisa jatuh hati tuh? Dulu aku dipelet sama dia. Oh, Gitu. magic kan? Ini tuh magic, memang ada magicnya. Cinlok ya? Dulu di suami-suami. Takut istri. Sebelumnya pernah syuting bareng. Jadi waktu itu aku lagi jadi figuran. Oh jadi figuran. Jadi ekstra, jadi peran utama. Cuman aku udah lihat dia sih, cuman nggak ada rasa tertarik sama sekali sama dia. Iya, nggak bisa tertarik apalagi saya. Ini dah, kita lihat ini ada videonya nih. Awal-awalnya nih waktu itu seperti apa nih mereka Iya, nih ya. benar. Ini awal-awalnya nih. Ada di sini nih gara-gara ini nih. Itu ya Kang? Iya. Di suami-suami takut istri itu. Nih, dia tadi dipegang. Bukan apa-apa, di sampingnya soalnya bahaya. Dia takut diambil bininya sama lo. Gitu kan? Iya. Tapi kan Mirip Yuni Sara ya? ya. Selera kita sama. Bisa ada. Dia girang banget. Tapi kalau kita lihat tadi di suami-suami takut istri, Kang Epi ceritanya dulu kan istrinya 3 di situ kan? Di sini 1. Nggak ada mau nambah kayak di sana. Satu yang kelihatan, yang 2 enggak. Boleh nggak? Boleh nggak Mbak Karina? Hah? Boleh nggak? Terserah. Terserah. Pakai nanya di sini lagi. Tapi waktu itu Kang Epi gimana pendekatan sama calon mertua dulu? Kan pasti sama bapaknya Karina nih seumuran. Ini manggilnya apa bro atau? Iya. Kalau mengingat masa-masa itu ya, kita tuh nggak ada yang setuju. Adiknya, kakaknya, abangnya, ponakannya, kakeknya, bapaknya, ibunya, semuanya ngapain sama pemuda yang Udah Pemuda dari mana? dari mana? belum selesai saya ngomong. Iya. Sama pemuda yang sudah tidak pemuda lagi. Oh, ada tulisannya, oke. Sudah beranak 2, nggak punya pekerjaan, nggak punya apa. Nah, tapi dia cinta banget. Sama Kang Epi. Jadi kenapa bisa cinta banget? Enggak sih, nggak cinta. Soalnya waktu itu kebenaran kasihan. Oh, kasihan. Dia nggak ada yang ngurus. Ini kasihan istrinya begini terus. Aku salah ngomong. Tapi memang hebat seorang Epi Kusnandar itu hebat. Dapat istri jadi lebih muda hebat. Tapi juga ada yang lebih hebat lagi. Karena waktu itu Kang Epi pernah divonis. Hidupnya tinggal 4 bulan. Dan setelah itu ada keajaiban-keajaiban dalam hidupnya Kang Epi. Bisa sembuh dan bisa menabrak vonis yang menyatakan hanya tinggal 4 bulan dalam hidup. Nah, itu dia. Nanti kita akan dengar cerita langsung dari Betul. Kang Epi. Karena kalau waktu itu divonis kan harusnya udah nggak ada sampai detik ini. Iya. Ya. Iya dah tuh. Bener kan? Ini arwahnya. Iya bukan tuh kamu sebutkan aja. Nanti kita akan lihat dan dengar langsung cerita dari Kang Epi. Jangan kemana-mana, tetap di FVP. For Your Pagi. Biar cinta Benarkah Kang Epi waktu itu pernah hampir menyerah saat divonis cuman sisa 4 bulan di hidupnya? Oh enggak, gara-gara sakit tumor itu Kang? Benar yang mulia. Kok nggak usah yang mulia? Oh, nggak usah. Oh, yang mulai. Bukan yang mulai, udah mulai aja. Oke, mulai aja. Oke, kita mulai.
Ceritanya waktu itu saya di apa ya? Ponis. Diperiksa. Periksa. Diperiksa sama dokter. Dokternya itu antik, nggak tahu apa ya, atau menghibur, nggak tahu apa. Dia ngomongnya juga sambil bercanda. Wah, umurnya ini 4 bulan lagi kayaknya. Dibecandain gitu, saya bukannya terhibur, Tapi jadi Drop. ngedrop. Saya tanya Karina aja. Tah gitu Neng gimana Neng? Akhirnya waktu itu kan nggak dioperasi, tapi kamu juga setuju. Akhirnya apa yang dilakukan agar fisiknya, agar mentalnya Kang Epi waktu itu bisa melewati semua dan bisa sampai detik ini masih hidup. Oh iya masih. Iya sih waktu itu sempat dokter bilang suruh operasi karena kan lihat kondisi nggak ada yang tahu sih waktu itu memang aku yang nemenin di rumah sakit kan sampai dirawat waktu itu sampai muntah-muntah pokoknya udah kalau nangis aku sendiri ngumpet di mobil menyendiri pokoknya nangis dulu kalau mau ketemu dia tuh udah harus fresh lagi muka nggak mau memperlihatkan kesedihan di depan dia gitu. Akhirnya ketika dokter bilang ini harus diangkat, ini harus dioperasi karena nanti semakin lama ketika usianya tua itu akan makin parah bisa akan jadi kanker otak gitu. Akhirnya diskusi sama keluarga, ibu bilang sama keluarga saya bilang katanya jangan dioperasi, pasrah aja kita ikhtiar dulu dengan cara yang lain gitu. Pokoknya intinya keluarga itu nggak ngizinin untuk operasi. Jadi akhirnya aku sebagai istri ya udah mendengarkan apa kata keluarga gitu. Akhirnya tidak menempuh jalan operasi, kita ikhtiar dengan cara yang lain. Saya pergi ke Glodok cari obat ini, obat itu, tradisional, herbal dan segala macem. Akhirnya sempatlah waktu selama 2 tahun pakai herbal dan alhamdulillah tuh 2 tahun tuh saya pantau dia, obatnya, minumnya apa segala macem. Sampai nggak ngerokok, sampai pokoknya semuanya nurut deh gitu. Nah setelah 2 tahun itu dibawa ke rumah sakit Darmais, itu sempat di MRI lagi kan, MRI gitu. Ternyata kata dokternya itu udah mengecil, si tumornya itu udah mengecil gitu. Dan ya alhamdulillah sih sampai sekarang sehat. Cuman dia itu nggak bisa kalau kena hujan, kalau kena air hujan. Nah, air hujan. Iya kalau misalnya di luar gitu hujan, ya dia pusing sedikit aja. Jadi harus cepet-cepet mandi, harus pakai air panas, pakai sampoan gitu. Udah. Maaf nih Kang, waktu itu Kang Epi pernah kena stroke juga? Stroke, iya setelah itu mungkin sisa-sisa. Kalau Jadi habis tumor stroke. stroke-nya sedikit. Oh, ringan. Stroke ringan. Maaf Kang, adanya stroke ringan bukan stroke sedikit Kang. Iya. Jadi ada kena stroke ringan. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu almarhum papa saya bibirnya gini. Ya gitu. Ya, sama. Tahu-tahu begitu aja. Kenapa ini? Kok bangun tidur nggak kenapa? Mengor. Bisa begini. Saat Kang Epi sakit kan pasti tidak bekerja Kang Epi kan. Keadaan apakah kayak waktu itu kan keadaan ada nih buat anak, sampai kepala jadi kaki jadi kepala, sampai jual mobilnya, sampai ini Karina gimana? Iya sih kalau aku waktu itu emang sama sih habis-habisan juga gitu. Warung itu gimana caranya harus tetap berdiri walaupun cuman kios kecil. Tapi ada ada pemasukan lah gitu ya. Ada pemasukan gitu harus ya pokoknya sebagai istri harus pinter-pinter lah gimana caranya biar tetap bisa makan gitu. Biar tetap. Peluk atau istrinya sayangin, cium keningnya. Oh ya. Sama ini mungkin ada pesan dari Kak Denada sama Kak Karina nih buat ibu-ibu buat wanita sebagai ibu, sebagai istri, apapun cobaan dalam kehidupan itu tetap akan selalu ada, bisa menimpa dirinya, bisa menimpa suaminya, bisa menimpa anaknya, bisa menimpa keluarganya. Biar pada sekuat Denada sama Karina gimana? Mungkin Karina dulu Sob. Iya mungkin buat para ibu-ibu orang tua yang Istri. ada di rumah, istri yang mengalami hal yang sama seperti saya sama Kak Denada gitu. Ya kita gimana caranya untuk tetap bisa menjadi seseorang perempuan, seorang istri yang kuat, yang tidak banyak mengeluh, yang berusaha selagi kita masih bisa melakukan sesuatu dengan kita dikasih sehat, pokoknya semuanya ya udah maju aja. Jadi jangan memikirkan ke depannya nanti bagaimana, pokoknya harus semangat, harus tetap maju untuk semua orang-orang yang kita sayangin yang ada deket kita. Ini aja kan berdua, Kak Denada mah sendiri nggak ada suaminya bisa berjuang segitu hebat. Iya. Yang mau disampaikan. Nggak sendiri, buat semua
yang mungkin sekarang ini lagi berjuang untuk sembuh, berjuang untuk sehat. Mungkin juga buat semua yang saat ini sedang berjuang mendampingi orang-orang yang dicintai, yang lagi berjuang untuk sehat. Aku cuma mau bilang bahwa jangan pernah patah semangat, karena aku percaya bahwa Allah itu tidak pernah memberikan apapun ujian di dalam hidup kita tanpa iringan pertolongannya. Dan tidak mungkin di luar dari kemampuan semuanya. Amin. Amin, amin. Ngomong apa sih ya? Nggak mungkin Po, ada yang Orang juga udah tahu kalau nggak perlu diomongin. Iya, saya pengen denger, bener. Pengen denger. Ayo Po, ngomong. Ada bang, nggak usah ngomong juga di artikel, di Google, di TikTok. Kisahnya Po Alpa, capek mau Bang Hidung. Tapi gimana pun juga, yang penting kita bersyukur. Kita begini juga tanpa doa keluarga juga kan nggak bisa seperti ini. Makanya dukungan keluarga itu penting, dukungan suami penting. Nah makanya dia seperti ini, saya karena keluarga, bukan karena saya gitu Bang. Cukup Alfa, cukup. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di FYP Warrior Pagi. Sekarang kan pasti ya dunia digital kan pasti Aisyah bisa nonton nggak sekarang, besok nanti. Mau sampein apa buat Aisyah dari ibu? Tercinta. Aisyah, ibunya kalau lagi ke Jakarta, ya lagi begini nih, lagi kerja buat Aisyah. Aku cuma mau bilang, ibu bersyukur sekali karena Allah titipi ibu anak yang Masya Allah seperti Aisyah. Ibu bangga sama Aisyah, you are my everything. Aisyah adalah jiwa dan raganya ibu. Dan ibu selalu mendoakan semoga Aisyah terus bisa menjadi anak yang akan membawa kebaikan dan kebahagiaan buat semua orang yang ada di sini. Sehat terus, I love you. Amin. Happy. Sekarang gantian. Ngomong apa sama Karina, istri yang menemani dalam keadaan apapun, mencintai dengan tulus ikhlas. Kang Epi serius. sakit, dia yang rawat semua. Serius Bang, Serius Kang. serius. Terima kasih sudah menemani hingga 16 tahun lebih. 16 tahun. Kamu sudah tertipu olehku. Maafkan semuanya dan semua itu aku bertanggung jawab. Ya. Kamu sudah memilih aku. Maaf ya. Maaf. Aku tidak bermaksud. Karena ini keadaan. Aku harus bersatu. Ya. Maaf. Maaf semuanya. Maaf. Iya Kang, kita doain. Doain. Kang Epi sehat terus ya. Alhamdulillah. Karina Amin. bahagia terus. Pokoknya kita doain Kang Epi sehat. Ya. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, bahagia terus. Amin, di amin. akhirat. Ya mudah-mudahan hari ini kisah dari Kang Epi, Karina dari Kak Denada Kang Epi nangis. bisa memberikan hal yang positif bahwa yang namanya hidup itu tidak mungkin kita tidak diuji dan tidak dicoba sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita bisa melewatinya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang naik kelas dan juga Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang tidak bisa kita lewati. Nah, Ya mudah-mudahan Kak Denada juga sehat terus. Amin, ya Rabbal Alamin. Kang, atur nuhun. Sami-sami. Terima kasih buat Kak Denada dan Kang Epi Terima setelah kasih. ini. Saksikan terus FYP dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8:30 pagi dan juga lihat ada kuis di Instagramnya FYP di FYP_37. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Bye-bye.